Nisa Sabyan bersalah, namun timpangnya pemberitaan itu selalu mendominasi perempuan yang jadi objek, perempuan yang menjadi pelaku utama. Terkait opiniku atau apapun yang saya pikirkan terkait pemberitaan yang lagi viral sekarang mengenai, ya saya sebut saja dia Nisa Sabyan. Saya tidak menyoroti Nisa Sabyan seperti orang-orang kebanyakan, seperti hal yang kita konsumsi beberapa waktu ini. Saya tidak menyoroti atau menghakimi apa yang dilakukan sama Nisa Sabyan, tapi saya mencoba memandang dari kacamata lain. Saya mencoba memandang Nisa Sabyan sebagai korban di sini. Kenapa? Menurutku apa yang terjadi hari ini, pemberitaan hari ini banyak sekali mencederai nilai-nilai, mencederai kedirian seseorang. Media arus utama hari ini, media mainstream hari ini, dan segala ruang-ruang kapitalisme selalu memanfaatkan perempuan sebagai objek. Di pemberitaan, walaupun mungkin ya Nisa Sabyan bersalah, namun timpangnya pemberitaan itu selalu mendominasi perempuan yang jadi objek, perempuan yang menjadi pelaku utama, perempuan yang menjadi hal yang bisa dieksploitasi, perempuan yang menjadi objek yang selalu dicari apanya ya. Kita selalu mencari apa sih yang bisa dijual dari ini. Permasalahan seorang perempuan pun bisa dijual di media mainstream. Jadi saya tidak memandang Nisa Sabyan saya memahami dia benar atau salah, tapi saya lebih melihat kasihan orang ini. Orang ini menjadi salah satu korban pemberitaan hari ini. Terkait apa yang dilakukan Nisa Sabyan, melihat apa yang terjadi, yang terungkap tuh fakta-fakta yang terjadi, tentu semua orang menyalahkan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Nisa Sabyan. Karena mungkin Nisa Sabyan adalah seseorang yang menjadi seseorang yang menjadi seorang tokoh, dan dia simbolitas agamis yang kita konsumsi. Jadi harapan kita ke dia, orang ini membawa hal-hal religius, membawa hal-hal agamis. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang vital sampai mencederai keyakinan-keyakinan tertentu. Malah kalau kita berpikir kayak begitu, kasihan orang ini, karena kita tidak adil ke orang ini. Masa kita mau menuntut orang dengan standarnya kita mau menuntut seseorang harus bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Simbolitas yang kita bangun di kepala kita tuntut untuk bisa dijalankan sama ini orang, padahal belum tentu kesehariannya dia, belum tentu praktik hariannya dia, belum tentu kediriannya itu seperti apa yang kita konstruk di kepala kita. Makanya jangan terlalu banyak berharap ke seseorang, karena ketika seseorang itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan sampai ya yang terjadi kita bakalan banyak benci orang itu, walaupun orang itu tidak meminta, itu di luar kuasanya kalian membangun perspektif begitu di kepala kalian terkait dia. Jadi ya mungkin itu saja. Saya sangat miris dengan kejadiannya Nisa Sabyan. Saya tidak mau mengomentari apakah dia salah atau tidak. Saya hanya mau bersikap coba menilai sesuatu dari perspektif yang lain. Terlalu banyak orang membicarakan tentang keburukan Nisa Sabyan, tapi saya memandang Nisa Sabyan sebagai korban pemberitaan, korban objektifikasi, dan banyak hak-hak dia yang mulai kita cederai. Hak-hak seperti apa itu, misalnya hak menghakimi. Sampai hari ini Nisa Sabyan belum mengeluarkan klarifikasi, tapi kita sudah banyak menghukumi dia. Yang paling bersalah adalah Nisa Sabyan. Jadi mungkin kalau dari perspektif saya lebih melihat Nisa Sabyan sebagai korban. Walaupun mungkin di sisi lain saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi saya menilai Nisa Sabyan adalah korban.